Episode 11. Dokterku itu istriku. Raisya akhirnya pasrah dan menyetujui permintaan keluarga itu. James, Alex cepat siapkan semuanya, dan kamu nak, segera berganti pakaian, mereka akan mengantarmu berdandan, meski pernikahan ini dadakan, pengantin harus cantik. Kimi meminta anak buahnya mengantar Raisya ke tempat yang disebutnya. Raisya ditemani Vina mengikuti pemuda yang akan membawa mereka untuk mendandani Raisya, tapi di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh De Salman. Ray, sayang dengarkan aku, apa yang kamu lihat tadi siang tidak seperti itu kejadiannya. Salman mencoba meraih tangan Raisya, tapi segera ditepis oleh dokter muda tersebut. Jangan sentuh aku dengan tubuh kotormu itu. Elak Raisya. Sayang, aku hilaf. Dokter Ratu tiba-tiba masuk dan membawakan aku teh. Tapi ternyata dalam teh tersebut dibumbui obat perempat engsang. Selama ini aku menghindarinya dan dia terus mengajakku sayang. Salman berbohong atas kejadian tadi siang. Maaf Dokter Salman yang terhormat, simpan kata-kata manismu itu untuk Ratu, saya tidak butuh. Mulai sekarang kita putus, tidak ada lagi yang tersisa. Selama ini aku diam karena masih menghormati ayah dan orang tuamu, tapi dengan tindakan menjijikkan kalian itu, maaf saya tidak akan mengampuni atau kembali padamu. Raisya melepaskan cincin tunangan mereka dan melemparkannya ke muka Dokter Salman. Dengar wahai dokter brengsek, sahabatku Raisya akan menikah dengan Tuan Muda Narendra. Jadi jangan harap lo mendekatinya atau nyawa lo taruhannya. Ancam Vina pada laki-laki brengsek itu. Raisya dan Vina beserta pemuda suruhan Kimi segera meninggalkan pria itu. Salman masih mematung di tempatnya, dia masih mencerna ucapan Vina dan Raisya tadi. Raisya dibawa ke sebuah ruangan di lantai atas, di sana sudah menunggu seorang perancang busana dan mua. Dengan cekatan mereka merias Raisya. Tak butuh make up tebal untuk membuat dokter itu cantik, dia memang dari sononya sudah cantik, sementara Alex sudah menjemput Radit dan Hendra untuk menjadi wali serta saksi pernikahan Raisya. Raisya sudah sangat cantik dan segera diantar ke ruang rawat Narendra. Di sana sudah ada penghulu, serta kedua paman Raisya. Air mata gadis itu sudah tidak bisa dibendung lagi, jatuh tanpa diminta. Tadinya Raisya tampak sangat tegar, tapi begitu melihat kedua pamannya dia tidak bisa menahannya lagi. Raisya memeluk mereka dengan erat. Fikirkan lagi nak, menikah itu untuk sekali seumur hidup sayang. Ucap Radit sambil menghapus air mata Raisya. Tidak paman, ini sudah keputusan Raisya. Doakan Rai bisa menjalani semuanya. Jawab Raisya. Ayo pengantin wanita, silakan mendekat di ranjang pengantin pria. Pinta penghulu. Rendra yang sedari tadi sudah memandang calon istrinya, masih saja belum puas. Ya Allah kau sudah menciptakan bidadari itu untukku ya Allah. Batin Rendra. Sudah siap saudara Narendra dan saudari Raisya? Tanya penghulu. Mereka berdua mengangguk. Pak Radit sebagai wali dari saudari Raisya bagaimana? Anda sendiri yang akan menikahkan keponakan saudara atau diwakilkan kepada saya? Tanya penghulu. Wakil Bapak penghulu saja, saya masih belum kuat Pak. Jawab Radit yang merangkul tubuh Hendra. Baiklah. Karena perwalian diserahkan kepada saya mari kita mulai saja, waktu sudah cukup malam dan pasien juga masih perlu banyak istirahat. Penghulu menghampiri Ran, Yang Rendra dan menjabat tangan pemuda itu dengan erat. Memulai acara ijab dan gabul tersebut. Saudara Muhammad Narendra Ibrahim, bin Muhammad Zain Ibrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan saudari Raisya Putri Cahyani binti Syarif Amirullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah berlian Blue Ocean dibayar tunai.
Ucap penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Raisya Putri Cahyani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab Rendra dengan sekali tarikan bernafas serta begitu fasih dan lancar. Bagaimana saksi? Tanya penghulu. Sah, sah. Jawab semua yang ada di ruangan tersebut. Tak lupa di depan ruangan dijaga ketat oleh bodyguard keluarga Ibrahim. Di luar Salman ingin menggagalkan pernikahan tersebut tapi ditahan dan segera diamankan. Bodyguard juga mengancam Salman untuk tutup mulut. Hei dokter brengsek, sekali lagi lo mengganggu kehidupan nona muda Raisya maka reputasi lo yang akan terancam. Kalau lo masih ingin bekerja di sini, diam dan jangan ikut campur, serta menyebarkan pernikahan Tuan Narendra dan dokter Raisya. Ancam para bodyguard. Ingat nama lo sudah ditandai oleh mereka. Bodyguard meninggalkan Salman sendirian di lorong RS itu. Selesai akad nikah, air mata Raisya kembali tumpah. Kemarin waktu hari wisudanya ayahnya meninggal dan sekarang ayahnya tidak bisa melihat putrinya dipinang pemuda dan dibawa pergi. Kimi yang sudah resmi menjadi mertuanya segera memeluk Raisya. Jangan bersedih nak, mama yakin kalian kelak akan bahagia, kamu harus bisa menaklukkan si buaya buntung itu. Kimi menenangkan Raisya dan meyakinkan kalau keputusan menerima pernikahan ini adalah tepat. Bukan begitu tante, Rai teringat ayah. Ayah tidak bisa melihat putrinya menikah tante, dulu beliau ingin sekali langsung menjadi wali Rai, hik-hik. Dia bahkan meninggalkan Rai, saat Rai di wisuda, dia tidak bisa mewujudkan impiannya, hik-hik. Raisya membalas pelukan Kimberly. Jangan panggil tante, panggil mama, dan ayah kamu pasti akan melihatnya di alam sana, dia akan selalu mendukung dirimu, jangan lupa berdoa untuk beliau. Buktikan padanya kau adalah kebanggaannya baik di dunia maupun akhirat. Kimi menenangkan menantunya. Malah si narsis sudah mulai membuat ulah. Ma, jangan lama-lama peluknya, istri Rendra itu. Ucap Rendra sambil cemberut. Kimi menepuk jidatnya sendiri. Pa lihat keturunan papa, memang buah jatuh dari pohonnya. Kesal Kimi. Ingin rasanya memasukkanmu dalam kandungan mama lagi. Ketus Kimi. Mana muat ma, Rendra sudah gede begini, mau dimasukkan lagi ke perut mama. Ucap Rendra, tanpa rasa salah. Radit, Hendra serta Vina sudah sangat ingin tertawa, tapi mereka tahan. Jangan kaget tuan, bos saya itu orangnya memang rada sableng. Bisik James pada kedua paman Rendra. Tapi sungguh peka itu pendengaran Rendra. James, tidak baik membicarakan atasan di belakangnya. Hardik Rendra. Ampun tuan, tidak kok, tadi cuma bercanda dengan paman, iya kan paman. James menyenggol lengan Hendra. Sejak kapan mereka menjadi paman lo James? Sindir Rendra. James memutar bola matanya jengah, melihat kelakuan atasannya itu, tidak sakit, tidak sehat sama saja. Sudah, ini juga sakit begini masih saja sinting ya tidak sembuh-sembuh, tobat gih. Kesal Kimi. Ma kalau aku diam, badanku sakit semua, lihat apa kalian tidak melihat, sudah seperti Pinocchio yang belum diberi nyawa, kaku. Istriku tolong aku, mereka memojokkanku. Rendra mencari perlindungan karena sudah dibully. Raisya jadi tersenyum geli sendiri. Wah begitu dong istriku, senyummu sungguh menawan, jadi jangan nangis ya. Bocah itu berhasil membuat Raisya tersenyum. Dan refleks mencubit lengan Rendra dengan gemas. Aduh, sudah main KDRT saja ini dokter cantik. Keluh Rendra. Syukurin. Zain mendukung tindakan menantunya.
Episode 12. Penghulu juga tersenyum geli, dia baru menemui keluarga yang aneh seperti ini selama menjadi penghulu. Dia berdeham. Masih ada prosesi yang masih harus diselesaikan Tuan. Kata-kata penghulu membuat mereka sadar. Oh iya silahkan Pak Penghulu. Zain meminta penghulu menyelesaikan proses akad nikah yang masih ada. Sekarang pengantin wanita supaya mencium tangan pengantin pria. Dilanjutkan pengantin pria melafalkan doa yang baik-baik ada istrinya di atas kepala istri. Raisya mendekati tempat tidur Rendra menundukkan kepalanya, serta mencium punggung tangan Rendra dengan takzim. Dilanjutkan Rendra merapalkan doa yang terdengar sangat merdu di telinga Raisya. Setelah semua usai, penghulu segera pergi dari rumah sakit, karena tadi dia diculik, dari sebuah acara pernikahan di masjid dekat rumahnya. Oke, saya pamit dulu. Untuk surat nikahnya, besok supaya diambil di kantor agama, dan ditandatangani kedua mempelai, serta surat-surat yang belum lengkap besok juga harus sudah dikirim ke kantor. Kata penghulu. Siap Pak, besok kami antar persyaratan yang masih kurang dan mengambil surat nikah Tuan Marendra dan Nona Raisya. Jawab James. Dia yang akan mengantarkan penghulu tersebut kemana tadi dia menculiknya. Ada-ada saja ulah orang kaya itu ya, menikah sudah seperti beli permen saja, dan pakai culik-menculik penghulunya, bisa disebut tindak pidana ini, kalau dilaporkan. Kata penghulu. Ah, jangan begitu dong Pak, ini untuk Pak Penghulu yang sudah baik banget, mau diculik dan menikahkan tuan kami. Ucap James sambil menyodorkan amplop coklat tebal. Penghulu tadi memeriksa isi dari amplop itu, matanya melotot tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Ini asli semua. Heran penghulu. Kalau palsu, bisa ditindak pidana lagi dong Pak, kami warga negara yang baik, dan pastinya menggunakan uang asli sebagai alat pembayaran. Tapi ini banyak sekali, bisa untuk hidup setahun ini. Ucap penghulu dengan polos. Ah tidak juga Pak, buat beli mobil juga masih nambah banyak. Goda James. Hehehe sekedar canda biar teman-teman tidak terlalu tegang, oke Mimin lanjut lagi. Gaspol. Sementara di rumah sakit, Alex bertugas mengantarkan kembali kedua pamannya. Selamat atas pernikahannya. Semoga kalian bahagia, jadikan ini pelajaran untuk kamu nak, dan ingat sesuatu yang kita inginkan bisa jadi itu adalah sumber kebahagiaan kita, seperti kisah pernikahan ibu dan ayah kamu. Kata-kata Radit menyejukkan hati Raisya, dia juga mengingat bagaimana pernikahan kedua orang tuanya. Kimi memanggil Raisya, ada yang dia ingin bicarakan dengannya dan juga Vina. Nak, sebelumnya Mama minta maaf, tapi ini harus disampaikan, pernikahan kalian untuk sementara waktu akan dirahasiakan dari publik, bukannya apa-apa, tapi ini demi keselamatan kamu dan Rendra, nanti kalian di depan umum bersikaplah layaknya dokter dan pasien, ini karena kondisi Rendra yang masih seperti ini, akan ada banyak yang memanfaatkan keadaan ini untuk menghancurkannya, dan dia belum bisa melindungi kamu. Bahkan dia masih harus bergantung padamu nak, musuh-musuhnya sangat banyak. Kimi menjelaskan untuk rahasiakan pernikahan ini. Baik Ma, saya ikut saja apa yang terbaik untuk kami. Jawab Dokter Raisya pasrah. Dokter Vina juga, bantu Raisya ya, Tante tahu kau adalah sahabat baik Raisya. Pinta Kimi pada Vina. Iya Nyonya. Saya pasti akan membantu Raisya, dia sahabat saya dari kecil, sudah seperti saudara, tapi setelah lulus SMA saya dan orang tua pindah ke Jakarta. Jawab Vina. Jangan panggil saya Nyonya, Tante saja, dan malam ini kalian bisa kembali piket jaga,
biarkan Rendra bersama kami dulu, ucap Kimi. Dua dokter muda itu keluar dari ruangan tersebut. Raisya segera berganti pakaian dengan pakaiannya yang tadi dan kembali ke IGD untuk kembali kerja. Rei, gila lo, lepas dari kandang buaya lo masuk ke kandang singa, lo denger tadi musuh mereka banyak, jadi lo harus hati-hati, dan suami lo ganteng banget Rei. Meski dia hanya bisa berbaring di tempat tidur tapi karismanya tidak berubah. Ucap Vina. Kenapa tidak kamu saja yang menikah dengannya? Sewot Raisya. Ye istrinya cemburu nih ya. Goda Vina. Raisya memukul bahu Vina gemes. Enggak ya, kamu lihat Radi orangnya narsis banget, perlu ekstra sabar menghadapi pria narsis dan manja itu. Raisya mengelus dadanya. Daripada si buaya sok ganteng dan tidak bermodal itu, bisanya cuma menggombal, untuk my bestie sudah putus dari dokter cabul itu. Vina mencubit pipi Raisya. Bisa saja, kamu memberi julukan, dokter cabul, RTPI bener juga ya, masak meraka anu-anu di rumah sakit, pintunya juga tidak dikunci lagi, hi jijik aku melihatnya. Celoteh Raisya. Vina malah tertawa ngakak. Hahaha, sekarang lo bilang jijik, entar kalau lo sudah merasakannya dengan Mas Rendra bakal ketagihan baru tahu rasa lo. Tunjuk Vina tepat di depan hidung Raisya. Ah, Mas Rendra. Raisya segera menutup mulut Vina yang bocor itu, dan menggandengnya segera ke IGD, karena mereka sudah lama meninggalkan pekerjaan mereka. Dokter Siska yang jaga sendirian dengan Dokter Aziz langsung cemberut melihat kedatangan mereka. Lama sekali sih kalian, periksa pasien begitu saja lama banget. Ketus Dokter Siska sambil memonyongkan mulutnya. Maaf ya Siska Cayang, kami lama harus memeriksa Tuan Muda Rendra, dia mencoba untuk bunuh diri. Jawab Vina, dia duduk di samping Siska. Mau bunuh diri? Terus bagaimana? Kalau Rendra mati, kita semua bakal patah hati massal, kehilangan cowok paling ganteng di sini. Celoteh Siska, sementara Raisya cuma tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, karena memang banyak sekali wanita yang menggandrungi suaminya itu. Ia lukanya membuka, tadi dokter Raisya harus menjahit ulang, dan menenangkan dia, perlu proses ekstra. Jawab Vina bohong. Kasihan ya, pasti dia frustasi dengan keadaannya saat ini. Raisya bukannya lo yang membawanya kemari, bagaimana sih ceritanya? Tanya Siska. Waktu mobil kami berpapasan, dan mobil Tuan Rendra ditabrak kontainer dari belakang sampai menabrak batas jalan, bahkan kontainernya kabur saat itu juga. Raisya menjelaskan kronologi bagaimana mobil Rendra disurung dari belang, bahkan dilindas. Pasti musuh-musuh bisnis yang merasa dendam pada Rendra, kabarnya dia sangat keras di dunia bisnis, bahkan bisa menghancurkan sebuah perusahaan hanya dalam hitungan menit. Ungkap Aziz yang baru bergabung. Raisya manggut-manggut. Apalagi Nona Naela dan Nyonya Kimi mereka mafia wanita yang kuat, bahkan suami Nona Naela, itu dijuluki King of Mafia, asal dari Rusia. Tambah Aziz. Iya tampang Nona Naela saja sudah serem banget, tapi beda dengan Tuan Rendra yang lucu, dan kabarnya mereka berubah kejam, setelah anak ketiga Nyonya Kimi meninggal diculik oleh mafia asing. Siska menimpali.